Shalom saudara, kembali bersama dengan saya Pendeta Ledison Sadi. Saat ini saya rindu membagikan firman Tuhan bagi saudara yang menonton video ini. Firman Tuhan yang akan saya bagikan terdapat di dalam kitab Mazmur nomor 29 ayat 4. Firman Tuhan, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini adalah suatu perkataan Daud di mana Daud sendiri mengalami akan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana Daud sendiri mengalami akan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Pada masa Daud, kitab Taurat telah tertulis. Artinya bahwa kitab Taurat itu ada. Dan sekalipun kitab Taurat itu ada, namun Allah terus masih berbicara atas manusia. Allah terus masih menyampaikan pesan-pesannya. Allah terus masih menunjukkan kekuatan kuasanya. Allah terus masih berinteraksi dengan manusia, yaitu dengan mereka yang sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, Daud mengalami ini. Dia mendengar sendiri dengan telinganya tentang suara Tuhan. Dia mendengar akan perkataan-perkataan Tuhan yang dia dengar langsung dari Allah. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa suara Tuhan penuh kekuatan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat pembacaan selanjutnya, ya, suara Tuhan itu penuh dengan kekuatan yang sangat luar biasa, yang dinyatakan menunjukkan sesuatu kekuatan Allah yang menyertai perkataan Allah itu sendiri. Saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab telah ada bagi kita. Dan Alkitab ini adalah kitab yang betul-betul diwahyukan oleh Allah melalui orang-orang yang diurapi, melalui orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus untuk menulis Alkitab. Namun itu bukan berarti bahwa Allah sudah tidak berbicara kepada manusia. Namun itu bukan berarti bahwa Allah sudah diam dan tidak berinteraksi dengan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika saya memiliki suatu pemahaman bahwa tidak mungkin Allah berbicara kepada manusia, pemahaman saya itu dulu salah. Ternyata setelah saya mengalami apa yang dikatakan seperti yang dikatakan oleh Daud, maka saya mengakui sekalipun Alkitab sudah tertulis, sudah ada sebagai wahyu Allah yang sempurna, tapi Allah masih terus berbicara kepada manusia secara langsung. Walaupun perkataan yang secara langsung itu kadang-kadang tidak selalu terus-menerus, tetapi langsung dinyatakan, dan itu dinyatakan berdasarkan kebenaran firman Allah. Dan saya mengakui itu sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Saya memiliki hal itu, memiliki pengalaman pribadi yang seperti itu, sehingga saya tidak memungkiri bahwa Tuhan memang bisa berbicara kepada manusia. Tetapi yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, bahwa sekalipun Tuhan berbicara secara langsung kepada manusia, namun dasar pemikiran kita adalah firman Allah, karena Allah berbicara tidak terlepas dari firman yang tertulis ini. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sini ketika tahun 2000, waktu saya mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan waktu itu saya terlepas dari kuasa-kuasa kegelapan, Allah berbicara secara ajaib dalam kehidupan saya pribadi. Saya mendengar suara Allah yang sangat luar biasa, yang mengguntur di atas langit. Yang herannya, suara yang mengguntur yang luar biasa di atas langit yang saya dengar luar biasa, sampai seluruh tubuh saya tergoncang, sampai seluruh tubuh saya gemetar, sampai seluruh tubuh saya ketakutan yang sangat luar biasa, karena suara yang mengguntur yang begitu dahsyat. Dalam kehidupan yang saya dengar, seumur saya baru pernah mendengar suara seperti itu. Yang saya herankan,
bahwa orang-orang yang ada di sekitar saya, orang-orang yang ada di samping-samping saya tidak mendengar suara Tuhan yang mengguntur itu. Itulah keajaiban dari Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada seseorang, maka orang itu saja yang bisa mendengar apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, di sini dikatakan bahwa suara Tuhan penuh kekuatan. Nah, saudara, ketika saya mendengar suara Tuhan itu, saya berada di dalam suatu situasi yang sulit sekali, di mana saya berada dalam suatu dimensi peperangan roh yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk terlepas, untuk keluar dari dimensi roh yang begitu mengikat saya, dari kuasa roh yang begitu mempengaruhi hidup saya, sehingga saya mengalami suatu hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia, di mana saya sering mengalami suatu hal-hal yang terlalu ajaib, terlalu supernatural di dalam kehidupan saya, mengalami sesuatu hal-hal yang sukar untuk saya berbicara, untuk saya jelaskan hal ini, saudara. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ketika Allah berbicara, ketika Allah menyampaikan firman Allah, di situ ada kekuatan yang besar. Waktu saya berada dalam suatu dimensi roh, dalam suatu peperangan antara mau ikut Tuhan dan antara mau tetap menjadi budak iblis, menjadi budak setan, disitulah saya mengalami suatu dilema yang sangat luar biasa. Saudara, keadaan itu memang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Seluruh kekuatan saya betul-betul mengalami di mana dalam masa titik yang paling rendah, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika Allah berfirman, Allah menyatakan kebenarannya. Dia berfirman, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah imanmu, sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, suara itu mengandung kekuatan, suara itu mengandung kuasa, suara itu mengandung mujizat, suara itu mengandung kekuatan yang melepaskan, yang memerdekakan, yang menghidupkan, yang menggairahkan, yang mendatangkan sukacita yang besar. Itulah suara Tuhan. Saudara, mulai dari situ saya mengakui bahwa sekalipun Alkitab sudah tertulis, Alkitab yang adalah wahyu Allah yang saat ini kita pegang, namun Allah masih terus berbicara kepada manusia. Nah, kadang Allah berbicara mengguntur seperti itu, tetapi kadang Allah berbicara lembut. Ketika Allah berbicara dengan lembut, maka sesuatu yang luar biasa. Ketika Allah berbicara dengan mengguntur seperti bunyi air bah yang luar biasa, seperti bunyi guru yang luar biasa, itu sangat mengguncang, mendatangkan suatu guncangan yang luar biasa, bahkan menimbulkan ketakutan yang sangat luar biasa, menimbulkan hormat yang sangat luar biasa, menimbulkan suatu rasa perasaan jiwa dalam kesadaran yang betul-betul membuat kita tidak layak. Dan kita layak hanya karena anugerah Tuhan. Tetapi ada juga suara Tuhan yang lembut. Ketika kita mendengar, ada kedamaian yang sangat luar biasa. Kedamaian yang betul-betul memenuhi, menguasai roh jiwa. Itulah keajaiban suara Tuhan. Dan itu terjadi di dalam kehidupan mereka-mereka atau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh betul-betul dalam keadaan yang kritis, betul dalam keadaan yang tidak mampu, dalam keadaan di mana dia dibawa pada titik terendah. Betul-betul suara Allah dinyatakan. Allah langsung berbicara, Allah langsung berfirman untuk mengangkat
kita naik untuk mengangkat kita keluar, membawa kita keluar dari keadaan di mana kita sama sekali tidak berdaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari Tuhan selalu aktif berbicara kepada setiap orang. Tetapi kadang keinginan daging kita yang terlalu besar, keinginan dunia kita yang terlalu banyak, membuat telinga rohani kita menjadi tuli, membuat telinga rohani kita tidak bisa mendengar suara Tuhan yang berbisik dengan lembut, yang berbicara dengan kuasa, yang mendatangkan hadirat sukacita yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengalami apa yang disebut suara Tuhan. Dia mengakui itu sehingga dia menulis ini, bahwa suara Tuhan penuh kuasa, suara Tuhan mengguntur di atas air, dan Tuhan berbicara. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Saya mengakui bahwa Tuhan masih berbicara kepada manusia dengan telinga natural. Manusia dapat mendengar dengan telinga ya roh juga. Allah masih berbicara, dan manusia bisa mendengar baik dengan telinga fisik natural maupun telinga rohani. Allah masih berbicara. Tapi Allah berbicara tidak terlepas dari firman Allah. Karena itu bacalah firman Allah. Jangan kita terpengaruh dengan berbagai banyak suara. Karena iblis juga dapat berbicara. Dan iblis juga kadang memakai firman Tuhan untuk menyesatkan. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari firman Tuhan. Kita perlu membacanya sehingga kita dapat membedakan, inikah betul suara Tuhan atau bukan. Apa benar ini sungguh-sungguh suara Tuhan atau suara iblis? Kita dapat menyaringnya. Seperti Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis, dia dapat menyaring mana suara Allah, mana suara iblis. Iblis memakai firman, Yesus juga memakai firman. Inilah yang harus kita benar-benar paham dengan baik, sehingga kita tidak mudah tersesat dengan suara-suara yang disebut suara Tuhan. Saya percaya bahwa ada suara Tuhan yang berbicara kepada seseorang, tapi saya juga harus percaya bahwa tidak semua suara yang berasal yang banyak orang sampaikan bahwa itu adalah suara Tuhan, benar dari Tuhan, itu perlu diuji. Dan firman Allah adalah dasar untuk menguji semua pernyataan roh, semua suara yang kita dengar baik secara natural maupun secara rohani. Melalui firman Allah kita menyaring semuanya sehingga kita tidak tersesat. Biarlah melalui renungan firman Tuhan malam hari ini, saudara yang menonton, saudara yang mendengar firman Tuhan yang saya bagikan saat ini, saudara diberkati oleh Tuhan.